Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Prayogo Pujiono MKom, calon dosen komputer di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 2 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022. Pada video ini, saya ingin memperlihatkan kegiatan aktualisasi saya dengan judul Pembuatan Modul Pemanfaatan YouTube sebagai Media Pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Aktualisasi yang saya lakukan ini terdiri dari 9 kegiatan, yaitu sebagai berikut. Kegiatan pertama, konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan dosen teknologi pendidikan. Pada kegiatan ini terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, merancang kerangka kegiatan pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang kedua, konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang ketiga, konsultasi dan koordinasi dengan dosen teknologi pendidikan terkait pelaksanaan aktualisasi. Pada tahapan kegiatan yang ketiga, saya berkonsultasi dan koordinasi dengan dosen teknologi pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kegiatan kedua, menyusun pembentukan tim. Pada kegiatan ini terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait pembentukan tim. Yang kedua, menentukan dosen dan mahasiswa yang akan menjadi anggota tim. Pada kegiatan ini, saya mengajak mahasiswa dan dosen untuk bergabung menjadi anggota tim. Tahapan kegiatan yang ketiga adalah menentukan tugas dan posisi anggota tim. Di sini saya membentuk struktur keanggotaan tim yang terdiri dari ketua, penasehat, sekretaris, seksi humas, seksi konsumsi, seksi perlengkapan, dan seksi dokumentasi. Kegiatan ketiga, menyusun draft konten modul. Pada kegiatan ini terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, diskusi dengan mentor terkait konten modul yang dibuat. Yang kedua, diskusi dengan dosen teknologi pendidikan terkait konten modul yang dibuat. Pada tahapan kegiatan ini, saya meminta saran kepada dosen teknologi pendidikan terkait isi atau materi dari konten modul yang nantinya akan dibuat. Yang ketiga, diskusi dengan anggota tim terkait konten modul yang dibuat. Setelah mendapatkan saran dan arahan dari mentor beserta dosen teknologi pendidikan, selanjutnya saran tersebut saya diskusikan dengan anggota tim untuk menentukan draft konten modul yang akan dibuat. Sedangkan tahapan yang keempat atau tahapan kegiatan yang terakhir yaitu menyusun draft konten modul. Pada tahapan ini berhasil terbentuk draft konten modul dengan jumlah konten adalah 26 konten video. Kegiatan keempat, membuat konten modul pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran. Pada kegiatan ini terdiri dari 7 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama adalah mempelajari materi terkait konten modul yang dibuat. Pada tahapan kegiatan ini, saya mempelajari materi terkait konten modul yang akan dibuat dari channel-channel YouTube yang relevan seperti channel dari DenJV, channel dari Bank Tutorial, dan channel-channel lainnya. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua adalah membuat konten modul menjadi konten kreator di YouTube. Tahapan kegiatan yang ketiga adalah membuat konten modul editing video dengan Filmora. Tahapan kegiatan yang keempat adalah membuat konten modul editing audio dengan Audacity. Tahapan kegiatan yang kelima adalah membuat konten modul mencari bahan ajar gratis dan bebas lisensi. Tahapan kegiatan yang keenam adalah membuat konten modul SEO di YouTube. Sedangkan tahapan kegiatan yang ketujuh adalah membuat konten modul monetisasi di YouTube. Kegiatan kelima, melakukan editing dan finalisasi video. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama adalah diskusi dengan dosen teknologi pendidikan untuk memilah konten yang akan dipakai di dalam modul. Pada tahapan ini, saya meminta saran dari dosen teknologi pendidikan untuk menentukan dan memilih konten hasil rekaman yang nantinya akan dimasukkan ke dalam
materi modul pembelajaran yang dibuat. Tahapan kegiatan yang kedua adalah diskusi dengan anggota tim untuk memilah konten yang akan dipakai di dalam modul. Setelah mendapatkan saran dari dosen teknologi pendidikan, kemudian saran tersebut saya diskusikan dengan anggota tim untuk menentukan konten mana yang akan dipilih dan dipakai di dalam modul. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan editing konten. Pada tahapan ini, saya melakukan editing terhadap video-video hasil rekaman yang telah dipilih dan akan dijadikan sebagai materi modul. Kegiatan keenam, melakukan validasi modul atau validasi konten video. Kegiatan ini terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, review konten modul dengan anggota tim. Sebelum konten modul direview dan divalidasi oleh mentor, dosen teknologi pendidikan, dan UTIPD, saya dan anggota tim mencoba mereview konten modul yang telah dibuat, apakah benar-benar sudah sesuai yang diharapkan atau belum. Pada tahapan kedua, dilakukan validasi modul oleh mentor. Dengan hasil, modul layak digunakan dalam pembelajaran. Pada tahapan kegiatan yang ketiga, dilakukan validasi modul oleh dosen teknologi pendidikan. Dengan hasil, modul layak digunakan pada mata kuliah teknologi pendidikan. Pada tahapan kegiatan yang keempat, dilakukan validasi modul dengan unit teknologi informasi dan pangkalan data UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan hasil, modul layak digunakan pada pembelajaran mata kuliah teknologi pendidikan. Kegiatan ketujuh, melakukan publikasi konten. Pada kegiatan ini terdiri dari 2 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan upload modul atau video di YouTube. Pada tahapan ini menghasilkan 26 video yang telah dibuat berhasil diupload di YouTube dan dapat diakses secara publik. Tahapan kegiatan yang kedua adalah sosialisasi modul dengan anggota tim. Pada tahapan kegiatan ini, saya membagikan modul yang telah dibuat kepada anggota tim melalui link video YouTube. Kegiatan ke-8, melakukan workshop pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran. Kegiatan ini terdiri dari 2 tahapan kegiatan. Yang pertama, koordinasi dengan anggota tim terkait pelaksanaan workshop. Koordinasi dimulai dari mempersiapkan rundown workshop, mempersiapkan poster untuk sosialisasi workshop, hingga melakukan gladi bersih sebelum melaksanakan kegiatan workshop. Kemudian di tahapan kegiatan kedua adalah melaksanakan workshop pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknologi pendidikan. Untuk dokumentasi workshop sendiri dapat dilihat melalui link bit.ly/doc-workshop-latsar. Itu malah merugikan video kita, karena kedepannya tidak akan disarankan oleh YouTube lagi untuk query ciri-ciri teknologi pendidikan. Maksud nggak? Dan yang terakhir, kegiatan ke-9, mereview dan memperbaiki modul pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran. Pada kegiatan ini terdiri dari 2 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan review dan evaluasi terkait modul yang telah digunakan berdasarkan masukan dari workshop. Setelah mendapatkan masukan dan arahan dari dosen dan masukan yang didapat dari workshop, maka dapat disimpulkan modul pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran berhasil dibuat dengan baik dan siap digunakan pada mata kuliah teknologi pendidikan. Tahapan kegiatan yang kedua atau yang terakhir adalah memperbaiki modul pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran. Di sini dilakukan perbaikan secara minor, misalkan memperbaiki thumbnail video dan memperbaiki deskripsi video, agar mahasiswa lebih mudah memahami modul yang dibuat. Demikian kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, saya mendapatkan beberapa testimoni dari pihak-pihak terkait. Berikut beberapa testimoni yang sudah saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauyan, Koordinator Rumpun Mata Kuliah Teknologi Pendidikan. Saya melihat apa yang sudah dibuat oleh Pak Imam, yakni video pemanfaatan YouTube. Nah, ini sangat sesuai dengan kebutuhan kepentingan perkuliahan teknologi pendidikan dan saya melihat dalam pengembangannya menyesuaikan dengan urutan penyajian konsep dan insya Allah bermanfaat bagi mahasiswa dan sangat relevan dengan kepentingan perkuliahan teknologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ahmad Wahnudin selaku Ketua Jurusan Tadrib Bahasa Inggris. Jadi kami selaku atasan langsung beliau dapat memberikan keterangan bahwa beliau dalam menjalankan tugasnya baik sebagai peserta latsar, sebagai dosen maupun sebagai staffing di kami berjalan sangat baik dalam waktu dan performanya sangat baik dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu, karya beliau dalam ini adalah produk latsar ini kami rasa sangat membantu baik untuk mahasiswa kami maupun dosen, khususnya dalam hal penggunaan YouTube untuk media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikzam Kamal. Saya dari Unit Teknologi Informasi dan Pengolahan Data UIN Gusdur Pekalongan. Oke. Testimoni saya terhadap modul pembelajaran teknologi pembelajaran menggunakan YouTube ini sudah bagus karena sudah menampilkan pembelajaran atau materi-materi dengan video sehingga ini bisa dipelajari secara mandiri oleh mahasiswanya. Saya Menara Ramadhani dari Universitas Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dari kegiatan workshop kemarin, menurut saya modul yang diberikan Pak Imam sangat bermanfaat dan sangat lengkap, mudah diikuti dan juga bagus, terutama pada materi penghilangan noise dan penjelasan suara itu sangat menambah pengetahuan saya karena saya sendiri dalam mengedit video seringkali mengalami kesulitan dari hal tersebut. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kegiatan aktualisasi saya selama mengikuti latihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 2 Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung kegiatan aktualisasi saya ini. Semoga modul yang saya buat dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.